Ketika saya mulai tahu bahwa saya kecanduan situs-situs porno, dan karena itu saya menjadi seperti orang kebingungan dan selalu ketakutan. If you are new to this channel, well, I'm really excited to have you guys here. First of all, let me just say that, but second of all, please subscribe guys. I'm trying to do some really special things on YouTube. Ketika saya mulai tahu bahwa saya kecanduan situs-situs porno, dan karena itu saya menjadi seperti orang kebingungan dan selalu ketakutan karena menyembunyikan sesuatu untuk melihat film-film tersebut. Dimulai pada saat saya masih kecil ketika teman-teman saya mengundang ke rumahnya untuk melihat tontonan Blue Film. Di sana saya melihat sebuah adegan yang tidak pantas untuk dilihat anak-anak. Hal itu sungguh menakutkan dan mendebarkan hati saya. Sepertinya saya sudah mulai deal masuk di dalam sebuah kesepakatan dengan setan melalui situs porno. Memori tentang film porno tidak bisa hilang begitu saja. Ia selalu datang dalam pikiran bagaikan sebuah gambar yang terus mengikuti saya. Saya lebih sering mengunci di kamar tidur dan mulai melakukan ritual kegelapan dengan melihat film porno dan ujung-ujungnya onani. Hampir 25 tahun saya kecanduan film porno hingga saya dewasa. Tetapi kecenderungan untuk melihat situs porno lebih meningkat lagi dan meningkat lagi. Mulai dari film X1, X2, sampai X3. Saya diajarkan langsung oleh setan melalui media film porno kepada hubungan seks yang tidak wajar dan menjijikan. Sudah beratus-ratus adegan film yang saya lihat dan terekam di track otak saya. Saya kurang bereaksi dan tidak dapat ereksi dengan film porno yang biasa. Saya cari film yang lebih mengerikan, yang kotor dan menjijikan, dan itu lebih menarik bagi saya. Ada perubahan dalam jiwa saya setiap saya melihat wanita. Yang terbayang hanya adegan-adegan di pornografi, sehingga membawa saya untuk meracap dan memuaskan diri seolah-olah saya berhubungan badan dengan dia. Saya menjadi orang yang pemalu, tertutup, lebih suka menyendiri, tidak bergairah, mudah lelah, dan bahkan tidak memiliki gairah untuk bekerja. Ketika saya pindah kota dan bertemu dengan pendeta di gereja, saya menceritakan kecanduan pornografi terhadapnya. Ia meminta untuk saya bercerita, membuka semua yang menjadi kebiasaan saya. Tanpa malu saya didorong untuk menelanjangi perbuatan setan yang menempel dalam otak saya. Saya katakan bahwa saya ingin menyelesaikan dan menghapusnya, tetapi saya tidak bisa. Pada saat itu pendeta mendoakan saya dan melepaskan segala ikatan-ikatan dosa dari kecanduan pornografi. Di kemudian hari saya merasakan gambaran di otak saya hilang. Bahkan saya mencoba untuk mengingat tetapi tidak bisa lagi, seolah-olah file-file film porno di otak saya sudah dibakar habis. Inilah kesaksian hidup saya. Saya berharap Anda tidak mencoba mengklik situs-situs porno di internet saudara atau di handphone saudara, karena Anda akan terjerat dan tidak bisa lepas dari kecanduan film porno. Percaya saja. Pornografi adalah gambar atau video atau tulisan yang menggambarkan perilaku seksual untuk menimbulkan gairah seksual. Konten pornografi ini tersebar mulai dari film, animasi kartun, foto, komik, majalah, dan bahkan pada games atau permainan. Patut menjadi kewaspadaan, pornografi diketahui dapat membuat kecanduan dengan cara yang sama persis dengan kecanduan narkoba. Ciri-ciri anak kecanduan pornografi, misalnya saja sekali menonton video porno bisa menyebabkan seseorang ketagihan, di mana ia ingin menyaksikannya lagi dan menyaksikannya lagi.
Sementara ketika sudah ketagihan, otak seorang lantas dipenuhi dengan rangsangan, akibatnya mereka akan terbiasa berpikir kotor dan bisa melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukannya. Bukan hanya itu, kecanduan pornografi bahkan diyakini bisa merusak bagian otak tertentu. Otak prefrontal cortex atau bagian depan otak para pecandu pornografi, di mana akan mengecil. Padahal bagian otak tersebut memegang peranan penting dalam tubuh yang membuat beda antara manusia dan hewan. Tumor otak akan dianalisa mulai dari gejala, jenis, penyebab, faktor risiko, dan cara menangani berikut ini. Beberapa kerugian lain yang bisa didapat oleh para pecandu pornografi, seperti fungsi otak menurun, jalur komunikasi di dalam otak terganggu. Dalam hal ini akan mengganggu fungsi otak seperti emosi, pemusatan perhatian, pergerakan, kecerdasan, dan pengambil keputusan. Pornografi bisa membuat cemas dan sedih karena imajinasi mereka mengenai seksualitas tidak tercapai. Secara langsung, anak-anak juga merasa jijik, syok, malu, marah, dan takut karena mereka masih terlalu muda untuk mempelajari hal-hal tersebut. Sulit bermain dengan teman-teman karena fungsi kesenangan di otak sudah berbeda dengan anak-anak seumuran lainnya. Orang yang sudah kecanduan pornografi cenderung akan menganggap pasangannya sebagai objek seksual semata, sehingga harga diri pasangannya dianggap rendah dan berhak melakukan apapun. Pada saat tanda tumor otak yang sering diabaikan berburu kesehatan fisik dan mental sosial, melansir buku Parenting untuk Pornografi di Internet tahun 2010 karya Ridwan Sanjaya, Christine Wibowo, dan Aditya Prasetyo Adi. Kecanduan pornografi juga dijelaskan dapat membuat otak bagian tengah depan atau ventral tegmental area mengecil dan menyusut. Penyusutan sel otak yang memproduksi dopamin atau zat kimia memicu rasa senang dapat mengacaukan kerja neurotransmitter atau pengirim pesan. Saat melihat film porno, sistem limbik kita akan bekerja sehingga keluarlah dopamin atau hormon kenikmatan. Kata Dr. Dona, kamu akan dipenuhi hormon jika hal itu terus terjadi. Prefrontal cortex pada otak berpotensi rusak. Selain itu, ahli bedah syaraf dari Rumah Sakit San Antonio, Amerika Serikat, Donald L. Hilton, JR, MD, mengatakan bahwa adiksi atau kecanduan mengakibatkan otak bagian tengah yang disebut ventral tegmental area atau VTA secara fisik mengecil. Ia mengatakan jika kecanduan menonton film porno bisa membuat ukuran otak menyusut atau dikenal dengan istilah atrofi. Efeknya, kamu cenderung menjadi pelupa dan sulit mengingat sesuatu. Tidak seperti adiksi lainnya, kecanduan pornografi tidak hanya mempengaruhi fungsi luhur otak, tetapi juga merangsang tubuh, fisik, dan emosi, serta diikuti dengan perilaku seksual. Kecanduan pornografi akan mengakibatkan gangguan perilaku dan kemampuan intelijensia secara meluas. Bukan tidak mungkin akhirnya akan memperburuk kemampuan kesehatan fisik, mental, dan sosial orang itu yang kecanduan pornografi. Dopamin bertindak sebagai stimulan utama yang menyebabkan seseorang merasa ketagihan. Kecanduan pornografi dapat membuat volume otak di daerah striatum menyusut. Striatum adalah daerah otak yang berkaitan dengan motivasi. Sering terjadi kesalahpahaman tentang ayat dalam Alkitab yang membongkar suatu percabulan yang dilakukan oleh kedua pelacur kakak beradik Ohola dan Oholiba. Dalam ayat Yeskiel 23 ayat 14 dituliskan bahwa menajiskan diri dengan melihat gambar ukiran yang membangkitkan nafsu berainya dan menajiskan tubuhnya dalam percabulan itu sama dengan pornografi. Memang sangat berbahaya jika kita tidak merasa mengakui Allah, karena Allah akan menyerahkan pikiran kita kepada hal-hal yang terkutuk dan melakukan perbuatan yang tidak pantas. Akui dosamu dan jauhi percabulan, serta kuduskanlah tubuhmu bagi kemuliaan Tuhan.
what happened in my life can be experienced for you guys to keep high spirit. Thank you once again, all of you who watched this video. I ask for you prayers and support so that I can keep inspiring all of you. I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and out.